Selamat malam. Hai, Halo, hai. selamat Pakai malam. jinjen pakai baju merah ya. Ya dong, Kita di mah tahun nggak ada yang baru. janjian tapi sudah otomatis sehati. Warna ini di ruangan yang sama Mbak. Warna tampilan belakang sama pun. Ya, sesungguhnya kita sebelahan, Ki. Hebat ya bisa seperti itu. Kikis Kakak-kakak, aja. apakah kita mau mulai apa kita menunggu dulu? Boleh Yalah, kita kita dulu. mulai? Kita mulai saja kalau begitu. Iya. Baik, selamat datang di IG Live malam ini teman-teman Bakudaya yang akan join. Nah, sudah mulai ada yang join. Malam ini kita akan berbincang-bincang lagi dan membahas tentang breaking intergenerational patterns. Langsung aja ya kita masuk ke sesi utama yang akan dipandu oleh kakak-kakak berdua. Silahkan kakak-kakak. Oke, thank you Kiki untuk openingnya. Masih suasana tahun baru nih ya. Yo, Selamat tahun baru dong. Nah, kali ini di tahun yang baru kita mau discuss apa nih, Mbak Reni? Kalau dari judulnya, agak-agak sedang banyak dibicarakan gitu ya, intergenerational pattern. Ya, Tapi betul. mungkin sedikit background kenapa kita membahas itu kali Mbak. Gitu ya. Ya, jadi tahun baru biasanya kita bikin resolusi, aspirasi gitu ya. Mbak Reni udah dong? Sudah dong. Kiki Kita udah buat bareng-bareng belum? waktu itu. Udah dong, kan jadi present juga. Iya. Nah, biasanya kan tahun baru aspirasi, resolusi tentunya ingin menjadi diri yang lebih baik lagi gitu kan ya. Selalu ingin menjadi lebih baik dari saat ke saat. Nah, kaitannya dengan tema, seringkali gini kan, kita itu seringkali gini, aku tuh nggak setuju loh dengan bapak aku, ibu aku, cara dia mendidik kita gitu kan. Kayaknya membuat kita menjadi orang yang seperti ini dan kali ini kita ingin memutus gitu siklus itu. Nah, point of view-nya ada dua kan. Jadi bisa dari parents dan bisa dari kita sebagai individu yang ingin berubah. Tamu kita, speaker kita kali ini dari point of view parents-nya, karena kita melihat bagaimana speaker kita ini memiliki pola asuh yang unik gitu menurut aku ya. Nah, siapakah speaker kita ini, Mbak Reni? Beliau adalah, udah mau dipanggil sekarang nih. Jeng. Nggak mau kita panasin dulu panggung-panggungnya. Panasin dulu. Gitu. Kompor-komporin dulu. Kita keep it secret dulu. Nah, Mbak Reni mau menambahkan apa lagi? Iya, sedikit menambahkan dari yang Mbak Pepi tadi terkait tahun baru gitu ya. Kita ini, kalau sebelumnya kita sempat ngomongin Gen Z gitu. Gen Z itu kan produknya generasi kita ya Mbak, gitu kan. Nah, padahal kita sesungguhnya adalah generasi produknya orang tua kita. Bagaimana pola asuh mereka. Banyak hal yang baik, tradisi, value yang diterapkan oleh orang tua kita sehingga kita ada di sini nih saat ini. Yes, agree. Tetapi saat kita dewasa juga mungkin ada beberapa kita mengenali beberapa pola yang karakter sudah dewasa nih gitu, mestinya nggak begini gitu kan. Nah, mungkin itu tadi ya melengkapi yang disampaikan Mbak Pepi. Kita dengan sekarang kita melihat pola tersebut, kita ingin tidak meneruskan pola tersebut kepada generasi setelah kita gitu ya. Dan ini kita langsung mau mengobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku ngomongin pelakunya sebagai ya tokoh yang Mbak Pepi dan aku juga demikian menganggap bahwa beliau ini contoh yang berhasil memutus gitu ya. Pola asuhnya terhadap anak-anaknya itu unik kalau kata Mbak Pepi. Gitu ya.
gitu ya. Dan itu Betul, juga betul. melengkapi dengan resolusi tahun baru gitu. Mm-mm. Mungkin kita banyak bilang yes pada banyak hal, tapi ada hal-hal yang perlu kita bilang no juga. Ada pola-pola yang Agree. tidak baik, tidak produktif yang perlu kita lepaskan. Nah, ini untuk membantu kita mana yang no gitu. Pola mana yang perlu kita putuskan sampai di sini. Mungkin seperti Betul. itu. Iya. Dan nanti mungkin begini juga, kalau saya adalah si anaknya nih, pengen ngerubah kebiasaan yang aku peroleh sebagai hasil dari pola asuh, sebagai produk dari orang tua kita gitu ya. Nah, gimana tuh caranya kalau aku secara sadar mau merubah perilaku aku gitu. Nanti mungkin kita bisa singgung sedikit juga tentang itu ya. Yes. Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin bisa? Kita? Sudah bisakah? Kenapa? Ya. Kita mau panggil ke panggung, sudah panas panggungnya. Beliau adalah Bapak ini, time zone-nya berbeda sama kita, Bo. Oh my God, ada di belahan bumi mana ini? Ada di belahan bumi yang lain di sana. Kita tanyakan langsung kali ya. Kita panggil lagi. Silakan. Mbak? Ya, Baik, boleh. mari. Monggo, Kiki. Sambil menunggu kehadiran kita melanjutkan lagi. Yes. Namanya siapa sih beliau? Namanya adalah Bapak Heru Danar Datu, atau kita kenal dengan nama Coach Danar. Yeay, Coach Danar, selamat datang dan lagi connecting. Oke. Masih berputar. Masih berputar-putar. Iya, betul. Coach Danar. Coach Danar ini ya sebagai coach dan beliau juga mental lagi. Oke, nanti beliau juga mentor bagi banyak sekali mahasiswa ya, karena dan khususnya mahasiswa apa, Mbak? Teknik perminyakan. Udah panjang ya minyak gitu ya. Kita paham kok maksudnya minyak, Mbak. Iya. Mau bilang teknik perminyakan atau diperminyakan gitu, jadi Pak Harbas, selamat datang. Ada Pak Harbas. Ya, senangnya Pak Harbas bisa mendengarkan. Ada Mas Real Chandra juga. Halo. Selamat bergabung teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol malam ini dengan Coach Danar. Coach Danar lagi trying untuk connect dan masuk dan join dengan IG Live kita. Ya. Oke. Ya, mungkin kita singgung sedikit kali ya. Kalau kenapa kita mengangkat tema ini gitu. Karena pertama tadi kita adalah produk dan itu tidak hanya berpengaruh. Nanti kita juga sambil bertanya pada Coach Danar gitu. Tapi kita lihat bagaimana kita dibesarkan itu membentuk kita, berpengaruh terhadap cara kita berelasi, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Demikian. Betul. Dan sambil aku melihat ini berputar-putar. Iya. Ya, betul sekali. Itu yang sering kali ya kita dengar ya, teman-teman di kantor gitu pada bilang, atau teman-teman di luar kantor ya, di kantornya mereka gitu kan, mereka suka bilang gini nih, aduh Gen Z nih di tempat gue ya ampun, dikit-dikit healing gitu kan. Kadang-kadang pada saat kondisi itu aku suka ini berpikir gitu ya, kan si Gen Z ini juga produknya gue gitu ya, hasil pendidikannya kita gitu sebagai orang tua gitu. Jadi mungkin juga nggak bisa kita salahkan 100% kepada mereka gitu. Kita sendiri perlu melihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita pada saat kita mendidik mereka gitu ya, sehingga akhirnya Gen Z ini terbentuk demikian gitu. Nah, itu contoh yang real banget yang sering kali kita hadapi. Nah, sekarang ini kita ingin membahasnya lah sedikit dari point of view
orang tua, dari point of view si anak sendiri kalau memang kemudian ingin melakukan perubahan, apa yang kemudian bisa dilakukan gitu ya. Menariknya kalau tadi Mbak Pepi sampaikan bahwa kita sebagai generasi yang pembentuk yang menghasilkan Gen Z ini, Gen Z, kalau kita komplain tentang mereka, padahal kita sesungguhnya adalah yang menciptakan mereka, tetapi di perspektif lain, dari sisi empowerment gitu ya, kontrol, sekarang kita sudah dewasa. Nggak bisa terus-terusan yang, aku nggak bisa ngomong di depan umum, pemalu, soalnya dari kecil sudah dibiasain yang ngomong selalu orang tua aku, gitu kan. Apa-apa ya, saya bapak ibuku dulu aku begini membentuk aku seperti ini, gitu kan, nggak bisa begitu juga ya. Nggak bisa, ya betul. Kita tetap harus secara mandiri juga bisa mengambil langkah apa yang paling baik nih, gitu. Wow, iya nampaknya benar. Dubai, Jakarta, Phnom Penh. Jadi, ada Pak Bonardo. Halo Pak Bonardo, selamat bergabung. Ini tamu penting kita, speaker kita ini sudah dicoba invite tapi nggak bisa masuk terus ya. Jangan-jangan ada larangan kah dari sana? Iya, di Abu Dhabi. Iya, jadi speaker kita ini Pak Heru Danardatu atau dikenal dengan Coach Danar ini berlokasi di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya, jadi 3 jam di belakang kita ya, kalau dari sisi waktu. Nah, ya, lagi 3 jam di belakang kita tuh di mana, Mbak? Di belakang. Lebih lambat dari kita gitu lah ya, kurang lebih. Nah, sambil menunggu Coach Danar untuk mencoba masuk, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Yang menarik dari Coach Danar gitu kan, yang kita lihat setahu kita lah ya, beliau dibesarkan di Jawa bagian tengah gitu. Di bagian ini kan tradisi kuat gitu ya, values yang diterapkan juga gitu. Namun betul, yang kita perhatikan sekarang, at least beliau sangat demokratis. Akhirnya aku kaget. Reaction gimana? Pengen reaction deh rasanya. Sabar. Sudah, ternyata fansnya sudah menunggu ini. Aku kaget tiba-tiba Mbak Reni teriak. Kenapa? Lagi ngedengerin ceritanya. Iya. Instagram video ternyata mungkin di blog juga di. Jadi pakai VPN. Pakai apa? Ini pakai VPN sekarang. Itu si Kiki yang situ. Oke, selamat sore. Sorry terlambat. No worries, kita ngobrol-ngobrol. Aku berasa lagi ngomongin orang gitu ya, karena tadi lagi ngomongin Coach Danar, tiba-tiba orangnya muncul. Nggak boleh gosip, nggak boleh. Kita nggak gosip. Kita bercerita tentang fakta kok. Gosip positif berarti. Gosip positif. Benar nggak dibesarkannya di Jawa bagian tengah, Coach Danar? Betul, aku orang Semarang. Yang Semarang. Dari lahir sampai lulus SMA di Semarang. Sebelum ngobrol serius, aku mau disclaimer dulu ya. Oke. Karena judulnya itu berat. Yang disclaimer yang pertama, menjadi seorang orang tua, menjadi bapak atau ibu itu tidak ada panduannya, tidak ada PDF-nya itu nggak ada, sehingga kalau aku bercerita, aku berbagi itu uniquely, karena kita semua orang percaya, jadi uniquely sudah di destiny-nya begitu, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Terus bapak ibu kita juga begitu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena mereka juga tidak punya
mereka Gak, apa istilahnya ya? Wis pokoknya babah aja, pokoknya udah punya anak ya gini caranya, taunya begitu ya begitu gitu. ya, Ya, agree, setuju, disclaimer betul. dulu. Nanti ya siapa tahu ada yang protes, wah itu panduan nasabnya apa itu, kemana itu arah ceritanya itu, bisa aja. Baik. Oke. Jadi disclaimer kedua juga mungkin sesi kita kali ini adalah lebih ke sharing pengalaman. Kita meminta Coach Danar membagikan pengalamannya. Betul, Valid Mm-mm. kan? Itu kan betul, yang sudah dilakukan. betul, This is not Mm-mm. bukan ruang kelas gitu, bukan ruang Mm-mm. pengajaran dan bukan betul. ahli psikologi. Yang psikologi hanya Mbak Pepi aja di sini. Iya, Oke. jadi totally sharing Ya. Oke, ya malam jadi ini. apa Baik. ceritanya? Apa yang mau ditanyakan? Ditodong. Pertama adalah gini, Coach Danar itu dididik tadi di Semarang, Jawa Tengah, tentunya dengan culture dan values-nya Jawa Tengah, Ya. gitu ya. Oke. Mm-mm. Nah, seperti apa? Bisa diceritakan nggak secara actualnya waktu itu, gitu? Values yang ditanamkan. In a way adalah laki-laki Jawa itu nggak boleh nangis, laki-laki Jawa itu harus tough, terus berbicara dengan orang tua itu somehow ada jarak tertentu, tidak bisa kecuali ibu, karena ibu itu kan cinta pertama laki-laki ya, jadi biasanya kalau sama ibu anak laki-laki ya memang ya itu kan cinta pertamanya di situ. Tetapi dengan bapak misalnya atau dengan eyang atau dengan apa namanya Pak D atau dengan Om itu ada semacam, karena tapi aku kan kelahiran 70-an nih. Jadi 70, 80, 90 itu juga merupakan apa istilahnya kebangkitan kultural di Indonesia waktu itu untuk menjadi generasi baby boomer yang lebih baik lah waktu itu gitu, karena ekonomi juga kan membaik waktu itu di Indonesia kan. Jadi bapak dan ibu ya dengan segala kesederhanaannya dia begitulah mendidiknya. Terus satu lagi tidak ada diskusi dalam hal bapak sama anak atau ibu sama anak, diskusi yang apa ya, yang kalau kata anak sekarang difficult conversation, karena semua dianggap di dalam tatanan kultural menjadi anak laki-laki yang kemudian dewasa itu template-nya sudah ada, template dari kulturnya itu sudah ada, bahwa ya istilahnya ya kamu bantu bapak ibu di rumah, kemudian sekolah ya baik-baik. Kebetulan bapak ibuku guru dan bisnis mereka juga pendidikan, sehingga pendidikan adalah salah satu menurut mereka salah satu atau satu-satunya jawaban untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi bukan bersekolah tapi berpendidikan. Ya, itu mungkin yang kulturnya, tapi yang pasti aku tidak bisa kayak curhat begitu atau tidak bisa apalagi laki-laki. Kalau adikku perempuan dan kakakku perempuan mungkin mereka punya hubungan yang sedikit berbeda. Terus itu gimana? Dengan pola pendidikan seperti itu, membentuk Coach Danar yang seperti apa? Ya apa ya, dingin ya, apa ya, bahasa sosiologinya apa ya, ya bukan dingin ya, tapi yang aku mau ceritakan adalah aku itu tidak menjadi topik arisan ibuku setelah
sebelum SMA. Jadi waktu lahir SD, SMP, SMA itu ya anakku gitu aja lah. Pokoknya ya memang juga aku ya kayak kalau kata orang Jawa, kita dulu yang generasi X di Indonesia itu nyawanya aja sudah saringan karena kan kondisi bapak ibu itu kan sibuk mencari apa namanya ekonomi dan sebagainya. Kita main layang-layang di tengah jalan, naik turun ke sungai, naik ke apa, itu kan sebenarnya saringan, sudah dalam saringan alam. Nah, jadi tapi begitu aku masuk ITB, barulah beberapa tahun kemudian aku tahunya. Jadi begitu aku menjadi topik pembicaraan oleh Bapak Ibu di kalangan mereka, arisan. Jadi tetangga itu pertanyaan, Mas Heru di mana Bu sekarang? Oh, di Bandung. Wah, pinter ya Mas Heru bisa masuk. Jadi begitu template-nya begitu. Ada kalau kita belum berprestasi istilahnya atau belum bisa menaikkan gengsi strata keluarga, kira-kira begitulah ya yang menjadi kebanggaan. Tidak ini, padahal di dalam keluarga kami karena sifatnya pendidikan, makanya bersekolah itu salah satu yang menjadi tolok ukur ini. Tapi dari segi kepribadian ya biasa aja ya, laki-laki Jawa yang ya apa ya, yang nakal-nakal gimana, terus apa namanya istilahnya, apa ya istilahnya saringannya sudah otomatis antar teman saja, laki aja. Gitu. Nah, dengan pola asuh orang tuanya Coach Danar yang tadi disebutkan gitu. Kemudian saat sekarang Coach Danar menjadi orang tua. Yang berikutnya adalah apa pola asuh tersebut yang diteruskan dan mana yang tidak diteruskan kepada anak-anaknya Coach Danar. At least aku tahu satu, bahwa tadi yang anak cowok nggak boleh menangis itu enggak, karena nggak punya anak cowok. Aku malah sekarang kadang-kadang sengaja pengen nangis. Jadi aku menangis kata kerja ya, bukan menangis sedih, menangis kata kerja. Jadi kalau aku nonton film gitu, Netflix, film apa aja yang ada keharuan hubungan antara bapak dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laki atau bapak sama anak laki-laki, itu biasanya aku menangis. Dan aku malah mencari itu karena menangis itu kata kerja, kayak dengan menulis kayak gitu. Kadang-kadang aku begitu. Tapi enggak. Jadi nah, sebelum ke situ yang harus disampaikan juga adalah aku beruntung memiliki pacar kemudian istri dari kultur yang lain, kultur Batak Sumatera Utara. Nah, menurut aku, nah ini aku juga bisa berkesimpulan setelah sekian puluh tahun memiliki partner hidup yang beda kultur itu mengkayakan diri. Karena terus ada apa ya istilahnya ya, ada persepsi yang berganti jadi perspektif. Aku pernah ngomong nih di salah satu podcast, salah satu tugas hidup kita itu mengubah persepsi kita menjadi perspektif. Jadi kalau gak kisahnya gitulah, paling gampang gimana ya dulu ya, waktu ibu pertama kali aku pacaran sama istri yang sekarang, maksudnya istriku yang sekarang sampai sekarang masih menjadi istriku. Dia kan anak Bandung tuh kan suka foto di Yonas. Kamu tahu dong Beb, Yonas foto, ya kan? Pernah dong kan foto di Yonas. Nah, waktu aku pulang ke Semarang baru jadian baru pulang ke Semarang, aku bawa foto itu dong, terus aku sampaikan ke ibu. Karena foto itu komentar ibu pertama kali, kamu sanggup ini membiayai
ini pacarmu ini. Karena kan fotonya bagus. Kalau Yonas kan fotonya apa ya, Feb? Fotonya profesional, kelihatan bagus gitu. Dan ya memang cantik, terus bersih dan tampangnya Indo. Jadi begitu. Itu persepsi bagaimana orang tua melihat pilihan anaknya. Jadi istilahnya yang aku mau bilang, kalau kulturnya beda itu mengayakan diri. Sehingga hopefully banyak anak-anak muda sekarang yang tidak terkungkung oleh kalau Batak kudu Batak, kalau Jawa kudu Jawa, kalau Indonesia kudu Indonesia, atau kalau orang Amerika itu begini-begini, kalau orang Papua itu begini-begini, atau orang manapun itu maksudnya tidak ada di situ, karena itu salah satu sumber. Nah, setelah itu baru yang Reni tanyakan tadi, aku masih ingat waktu kami sudah punya anak, si Josie sudah lahir, jadi anak kami yang gede sudah lahir. Aku taunya bapak itu sama anak itu teasing. Bahasa Indonesianya apa ya? Suka ganggu-ganggu. Jahil gitu. Bapaknya jahil. Supaya anaknya itu jadi istriku langsung mengingatkan, coba jangan jahil tapi coba bermain dengan anakku. Dengan anakmu tuh kamu main, bukan kamu datang sebagai bapak. Jadi ternyata dengan begitu aku tidak melanjutkan tradisi bahwa ada jarak. Ada jarak antara bapak dan anak. Seperti adat kami lah istilahnya, atau kultural kami gitu. Kira-kira begitu. Nah, waktu anak kedua sudah totally aku konsepnya adalah kalau aku bisa main, kita main gitu. Jadi di anakku yang kedua lebih melihat, oke, ini teman main nih. Bapak pulang kantor tuh bukan untuk ngobrol, tapi untuk bermain. Kebetulan anak perempuan. Nah, jadi aku mau disclaimer satu lagi, aku taunya mendidik anak perempuan. Anak laki-laki aku nggak tahu caranya. Tapi kami memang dari awal waktu menikah pengennya memang anak perempuan. Karena aku bilang sama istriku, kalau nanti anak laki-lakiku kayak aku, setengah mati aku. Nanti repot. Untuk mendidiknya itu, jadi menurut aku ya, aku itu bukan orang yang gampang dididik oleh bapakku atau ibuku. Dalam arti sifat dulunya, persepsi dulunya begitu. Gitu. Nah, kalau yang baru, tadi apa pertanyaanmu, Ren? Ada yang diteruskan, ada yang tidak diteruskan. Kalau yang diteruskan yang pasti itu. Jadi akhirnya belajar itu tidak berhenti. Jadi aku sama istriku, karena tadi itu kami sadar tidak ada guideline, kita juga nggak tahu, kita taunya template dulu. Lulus ITB, masih pacaran kan, lulus ITB, kerja sebentar, tunangan, terus menikah kan gitu. Menikah terus punya anak, ya kan, terus punya anak ya terus besarkan anak, itu template-nya tanpa ada warnanya. Jadi, nah, belajar itu ternyata jadi warnanya dari template itu, sehingga template-nya juga sedikit berubah. Arah keluarga kami akhirnya adalah pendidikan. Jadi cita-cita kami berdua adalah anak-anak harus kudu sekolah. Nah, sekolahnya seperti apa? Itu yang menjadi sesuatu yang menurut aku wajib di-share. Jadi kalau template template generasi bapakku dulu, sekolah ya either sekolah dekat situ yang bagus, atau sekolah yang pokoknya yang adanya apa di situ ya di situ gitu. Ya kan? Sehingga waktu itu aku dari SD ngelamar ke SMP, karena kebetulan SD-nya sama SMP-nya bersebelahan, aku sendiri ngelamar sendiri. Dari SMP
ke SMA, aku juga ngelamar sendiri karena ini sekolah, istilahnya sekolah Katolik yang pindah kelas gitu loh. Apa ya istilahnya, sekolah yang sudah kayak kalau kamu SD-nya di sini, SMP di situ, menerima banyak murid. Nanti dari situ kan jadi template. Jadi aku lakukan sendiri semua. Kalau di kami itu involvement kami lebih besar. Jadi gambarnya yang kami bentuk. Jadi misalnya gimana ya? Tapi ini beneran ya, ini unik ya. Jadi waktu aku dapat kesempatan sekolah di Amerika, bawa istri sama anakku yang pertama, mereka bisa masuk ke nursery di universitasku. Kami berdua, aku sama istri, jadi terekspos sama pendidikan PAUD ala Amerika waktu itu, istilahnya gitu ya. Itu dikombinasikan dengan aku ngobrol sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kan guru. Tahun 2000-an itu pendidikan Indonesia ganti menteri, ganti kurikulum. Sehingga terjadilah kayak ketidakjelasan arah. Plus orang tua Indonesia ya begitu. SD apa yang bagus di dekat situ ya itu dah SD-mu begitu. Tanpa dibentuk. Sehingga waktu kami pulang ke Indonesia, salah satu ide kami adalah mungkin sebaiknya anak-anak tidak masuk ke sistem SD, SMP, SMA-nya Indonesia. Ini agak kurang nasionalis kata orang, tapi aku lihatnya ada yang kalau aku tidak memastikan itu. Jadi waktu itu ada perusahaan yang si Pepi tahu tuh karena masnya dulu yang meng-hire aku. Si perusahaan ini waktu minta aku pulang, aku bilang aku nggak mau pulang. Dia tanya kenapa, Mas sampai Ruru ini nanya, kenapa nggak mau pulang? Aku hanya mau pulang kalau anak-anak international school, karena aku mencoba membentuk, jadi involvementnya sudah dari rancang bangunnya sudah begitu. Nah itu salah satu yang mungkin aku bilang pelajaran pertama setelah, jadi dari yang pendidikan tadi itu tak tambahi itu. Jadi dari awal karena kita maunya pendidikan, dari awal sudah dibentuk tuh rancang bangunnya. Kalau waktu itu perusahaan itu bilang, wah kita nggak sanggup kalau harus bayarin kamu ke British International School yang di Bintaro itu misalnya. Aku mungkin nggak pulang. Aku prefer untuk tinggal, tapi tinggal jadi supaya si pendidikan. Nah itu ternyata keputusan itu salah satu teknik parenting yang menurut aku sangat aku syukuri sekarang, karena aku terus melihat rancang bangunnya itu dari kami untuk anak-anak sampai umur dia. Sehingga kalau waktu kami di Saudi, dia sekolah aku kirim boarding school ke Amerika, aku pasti satu semester sekali pasti ikut parent teacher conference. Padahal anakku sudah grade berapa ya, SMA lah. Tapi SMA di Amerika ya ini nggak tahu ya, di Indonesia mungkin sekarang sudah mulai ada. Tapi keterlibatanku itu dengan gampangnya berlanjut. Jadi biasa ketemu guru yang menurut aku sangat kompeten karena penulis buku ini atau mungkin sudah ilmunya sudah profesor ini, profesor itu. Jadi itu sampai situ, sampai umur 18, sampai SMA ya. Jadi rancang bangunnya itu berlanjut. Kurasa itulah salah satu yang menurut aku diteruskan ya. Ya. Kalau coach tidak diselesaikan dulu jawabannya, yang kalau tidak apa? Silakan. Yang tidak diteruskan apa coach? Kalau yang tidak diteruskan ya itu tadi, bukan nggak dekat ya, tidak bermain sama anak-anak.
ya. Bahkan pada saat aku SMA tidak pernah kami main basket. Banyak orang tua sekarang yang sering sudah main Basket. olahraga sama anak-anaknya atau sudah ini. Tapi generasi bapak ibuku dulu, aku lagi nyari duit. Jadi lebih ke pikirannya laki-laki Jawa itu provider. Dituntutnya provider. Oke. Nah, aku juga kadang-kadang begitu waktu growing up together sama istriku. Aku jadi grafik cintanya turun, tapi grafik tanggung jawabnya naik. Kadang-kadang dia ngingetin aku, kok kamu kok nggak mesra-mesra lagi, atau kamu kok nggak apa namanya, nggak affection, bahasa Indonesianya apa? Nggak sayang-sayangan lagi, atau nggak apa namanya, just express your love gitu kan, gitu. Mungkin itu ya yang nggak diteruskan ya. Oke. Coach Danar, tadi pada saat membuat rancang bangun, objektifnya apa? Yang Coach Danar buatkan rancangan bangunannya itu seperti apa? Atau kalau kita membuat bayangan aku, rancang bangun, kalau aku membuat rancang bangun, aku sudah berpikir, oke, nanti bangunan ini akan berbentuk seperti menara, bangunan ini akan berbentuk seperti rumah, bangunan ini akan berbentuk seperti mobil gitu. Kalau Coach Danar, gimana waktu menyusun rancang bangun itu? Yang pasti waktu mereka masih elementary school, mereka sudah di dunia yang diversified, yang sudah nggak seragam. Kayak misalnya waktu kami di Saudi, anakku yang kecil waktu itu masih SD, itu temennya ya pasti ada yang teman baiknya itu tetangga sebelah itu satu dari Mesir, sebelah sini dari Argentina misalnya. Yang pasti anak-anak sih nggak mikir ya, anak-anak nggak mikir, tapi dia sudah berkesempatan untuk melihat segala warna, segala ide. Jadi dalam rancang bangun itu yang pasti nggak tahu kenapa ya, aku setuju terus dengan sistem pendidikan. Jadi keputusanku tadi untuk tidak ke SD, aku bisa melihat masih terus benar melihat anakku growing up dengan segala, yang pasti bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dari aku, buku bacaannya. Jadi aku bandingkan sama aku umur 10 tahun, bukan berarti majalah Bobo jelek ya, tapi 10 tahun artikel yang aku baca sama artikel yang dia baca di buku apa Geronimo Stilton atau Agatha Christie. Kita baca Agatha Christie agak SMA aku karena nggak punya duit anyway. Tapi maksudnya ininya melihatnya dari hasilnya. Nah, aku mau ngobrol juga ini di dalam rancang bangun itu. Dengan berjalannya waktu, aku melihat banyak kesempatan terbuka yang aku nggak kebayang, nggak kebayang. Jadi aku kan tidak punya panduan parenting tadi. Misalnya waktu aku sekolahkan ke British International School di Jakarta, ternyata ada sistem antar jemput pakai Big Bird itu toh, ada chaperonnya di dalam bus itu ada chaperonnya. Bapak dan ibu chaperon dan sopir Bluebird ini bahasa Inggrisnya lebih fasih daripada aku, karena mereka kan harus memastikan kalau ada yang nangis, jadi jadi caringnya plus language-nya itu bagus. Aku pernah ketemu asisten guru British International School, nggak tahu waktu itu udah menikah belum ya, tapi orang Batak. Itu aku ngomong sama dia malu aku bahasa Inggrisku. Jadi seperti itu tuh ada sesuatu yang aku kayak membuka, aku sama istriku kayak buka dunia gitu loh, buka sesuatu yang nggak ketemu.
akhirnya yang aku sama istriku bilang ke anak-anak adalah ini setelah mereka sudah mau lulus SMP lah, lulus SMP kita mulai ngobrol soal atau kelas 1 SMA lah, soal ngobrol tentang kuliahmu nanti. Kami idenya adalah aku bilang sama mereka konteksnya begini, kamu pengen kuliah apa, kamu datang ke aku sama ibumu sudah dengan aku pengen kuliah ini Dad, terus ini 20 universitas terbaik di dunia untuk subjek itu. Aku selalu ngomong sama dua-duanya, aku ngomong gitu. Jadi aku tidak, ya itu juga tidak kulanjutkan Ren. Jadi template orang tuaku dulu, kalau bisa anak. Jadi aku jadi insinyur sekarang pun gegara suatu hari makan malam, bapak itu komentar, anaknya bapak kok nggak ada yang jadi insinyur ya, gitu. Karena template-nya mereka begitu, bahwa kalau memiliki anak insinyur, anak akuntan, anak sarjana hukum, anak dokter gitu, itu menjadi bagian dari goalnya mereka. Itu tidak diteruskan. Aku bilang sama istriku, yang aku mau sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi akhirnya contohnya yang besar datang, Dad, aku mau sekolah apa yang pertama dulu ya, sebelum ada pilihan pertamanya dulu sekolah, lupa aku. Tapi ended up dia fashion merchandising. Itu aku sebagai insinyur, istriku juga insinyur, nggak ngerti kita sekolah apa itu. Tapi terus dia datang dengan ini, Dad. Oke, ya udah, ayo. Yang aku lanjutkan adalah involvementku. Jadi akhirnya aku bilang sama mereka, ayo, mana daftar sekolahnya, ayo kita pergi, kita lihat sekolahnya kayak apa. Karena menurut kami, kampus itu punya aura yang belum tentu kita cocok. Aku pernah mengalami ada kampus yang kami sekeluarga nggak cocok. Ada di Chicago. Kami datang, ini untuk anakku yang kecil. Kami datang ke Chicago, ke kampus itu. Terus itulah biasalah, ada ada kampus tour, terus ada presentasi tentang jurusannya si anak ini atau sekolah fakultasnya anak ini gitu. Kami waktu keluar dari kampus itu berempat, kok nggak feelingnya nggak enak ya, maksudnya nggak cocok. Nah itu salah satu bentuk yang menurut aku, kalau boleh usul nih, aku biasanya malu memberikan nasihat. Orang tua yang lagi mau ngirim anaknya sekolah, coba kalau misalnya dia pengen ke ITB gitu ya, anaknya pengen, bapak ibunya pengen anaknya sekolah di ITB, coba pergi ke ITB, coba rasakan, maksudnya aura atau sense dari sekolah itu kadang-kadang nggak cocok. Aku pernah alami. Nah, setelah itu ada satu hal yang selalu bagus yang kami alami adalah akhirnya anak-anak kami itu hidup punya pilihan. Jadi ngelamar 10, waktu itu anakku yang kecil ngelamar 10, ditolak 4. Jadi aku bilang sama dia, kamu rasakan ditolak sekolah tuh kayak apa. Tapi aku bilang sama dia, kamu itu yang nolak Stanford, Harvard, bapakmu sekolah ITB aja itu untung-untungan itu waktu si Penmaru itu, ya kan? Ya kan? Kamu yang nolak itu Harvard, Stanford. Jadi rasakan, memang sakit. Aku sakit hati, Dad. Iya, sakit hati. Memang ditolak kan nggak enak. 2 di waitlist. Jadi kalau di Amerika ada sistem nanti ya, kamu ditaruh dulu, nanti kalau ada yang mengundurkan diri baru kamu diundang, gitu kan, kira-kira gitu. 2 di waitlist. Nah, 4 diterima. Aku bilang sama dia, enak kan sekarang punya 4 acceptance letter, jadi kamu hidup itu punya opsi. Nah, itu mungkin salah satu yang menurut aku, mungkin yang Coach Reni lihat atau Pepi lihat, aku ada
berhasilnya itu karena itu. Jadi waktu mereka memilih itu mereka milih sendiri. Waktu mereka milih itu, ya ibaratnya aku dulu lah waktu si Penmaru aku nyari jurusan sendiri toh. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu kan itu. Ada loh waktu itu teman-temanku yang masih dipilihin bapak ibunya. Kebetulan kok profesi dokter itu kok kebetulan keluarga dokter tuh biasanya anak-anaknya dipilihkannya dokter gitu kan. Berusaha dipengaruhi untuk jadi dokter karena aku baru sadar ternyata investasi terutama dokter gigi. Investasi peralatan dokter gigi itu ternyata gede banget. Jadi biasanya bapaknya dokter gigi, anaknya dokter gigi supaya investasi keluarganya itu nggak kemana-mana. Itu menarik itu konsep itu. Aku juga baru nyadar itu. Tapi gitulah. Oke. Coach, dengan rancang bangun yang Coach tadi sudah buat untuk anak-anaknya, bisakah Coach coba ceritakan karakter anak-anaknya Coach Danar itu sekarang seperti apa? Gimana ya caranya ya? Susah sih ya ngejudge-nya, tetapi aku sama istriku melihat anak-anak mandiri sekarang. Jadi, terutama perempuan. Nah, istriku nih, jadi mereka bertiga, ya mungkin termasuk aku ya, kami jadi feminis nih. Jadi feminis. Jadi kalau ngobrol tuh gender equality gitu. Terus kita kalau ngobrol aku sih tidak sekental mereka, tapi kayak istriku tuh sangat against patriarki ya. Jadi kalau dibilang dominated men itu dia akan berpikir keras untuk gimana caranya memahami kenapa di 2024 kok masih ada patriarki di dunia ini, kira-kira gitulah. Kalau anak-anakku yang pasti kalau aku lagi ngobrol terus aku bilang kalau anak laki-laki begini mereka pasti marah. Enggak boleh, Dad. Kita semua manusia, ini sama. Baik tanggung jawab maupun opportunity lah. Aku kan laki-laki Jawa tadi itu kan grew up as you are a boy, you are become a man, you are responsible for almost everything. Ya kan? Ya kira-kira gitulah gitu. Nah, kalau mereka enggak. Jadi yang menarik harus diambil mungkin juga karena aku pernah baca buku Khalil Gibran yang bilang anakmu bukan punyamu. Jadi aku pernah bilang waktu mereka umur 18, bukan umur 18 ya, sekitar umur gitulah. Aku ajak mereka duduk supaya aku bisa ngomong karena aku orang Jawa. Aku bilang, I need to tell you something as a Javanese man to the girls, to the daughters. Mereka baru wah apa nih Dad, serius banget. Ya, aku harus. Jadi kita duduk, kita date, father daughter date. Yang aku sampaikan adalah soal bibit, bebet, sama bobot. Ya, aku bilang, bapakmu, ibumu tidak akan tanya kapan kamu menikah sama siapa, orientasimu kemana, terus mau punya anak atau enggak. Karena setelah yang anakku bukan milikku itu, aku harapkan kamu mandiri. Tapi kamu harus dibekali bibit, bebet, bobot, karena aku orang Jawa. Wah, itu jadi kayak momen di mana aku bilang, oke, aku udah ngomong ini ya, aku sudah tanggung jawabku sebagai bapakmu sudah hampir selesai. Selesainya pas mereka sudah lulus S1, tapi tanggung jawab pada saat mereka beranjak dewasa itu. Nah, dua-duanya aku lakukan. Si kecil juga, ayo, ini saatnya kamu date sama Daddy, ada yang aku pengen ngomongkan. Kalau di Western world dulu istilahnya birds and the bee, tapi untuk anak-anak SD SMP lah. Kalau ini untuk anak-anak yang itu menarik. Itu satu hal yang menurut aku karena itu salah satu difficult conversation ya. Apalagi mereka sudah global, mereka sudah
terus tidak terjaga oleh kultur timur yang pasti ya kan. Kalau di Indonesia kan masih yang namanya tante, om, eyang kakung, eyang putri, nanti ada bahkan eyang buyut kadang-kadang, atau Pak D dari sepupu kedua Pak D sana, itu kadang-kadang mereka pengen ikut apa namanya, pengen ikut membesarkan ini yang mau dibesarkan. Oke. Gitu. Ya, benar-benar nggak kerasa ya, udah 50 menit. Oke, Mbak Rini ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu atau menuju wrapping up nih kita? Jadi podcast jadi live parenting ini ya judulnya. Live parenting. Tapi mungkin kalau mau dihubungkan dengan aku baru baca buku judulnya Anxious Generation. Oh ya. Ini buku baru apa namanya, membahas soal bagaimana Gen Z. Nah, by the way, tahun ini tanggal 1 Januari kemarin itu kelahiran generasi beta. Jadi kita tuh bahas ini sudah ketinggalan 2 generasi, tau nggak? Tapi ini kita bicara Gen Z. Jadi dari buku, tapi belum selesai nih. Masalahnya aku ini nggak bisa membagi ilmu separuh-separuh, tetapi yang aku sudah baca, jadi yang dibicarakan, generasi yang dibicarakan itu adalah generasi yang tahun 2010 sampai 2015 umurnya sekitar sudah teen, jadi sudah pegang handphone. Jadi tidak berarti Gen Z yang kelahiran 98 ini anxiety-nya mirip dengan ini. Tahu nggak kenapa? Karena tahun 2010 Apple mengeluarkan iPhone 4. iPhone 4 itu iPhone pertama yang ada front facing kameranya. Jadi yang memulai generasi, ya waktu itu anak itu SMA atau itu anak teenager tahun-tahun segitu, digabung dengan keterbukaan internet, physical world mereka pindah ke virtual world. Jadi mereka melihat diri mereka, jadi generasi saat itu, ini kebetulan anak-anakku dua-duanya tidak, yang satu, yang kecil waktu itu umur segitu sudah pegang handphone belum ya? Tapi dia karena sekolahnya di Copenhagen, jadi dunia nyatanya lebih menarik untuk dia. Jadi si generasi yang itu, yang kita bicarakan sebagai anxious generation itu lebih banyak melihat dirinya sendiri di layar telepon yang sudah terfilter, yang sudah banyaklah macam-macam, yang sudah terdistorsi, atau yang lagi liburan di pinggir salju, atau lagi liburan di Bali, dibandingkan dia melihat dirinya di cermin as it is, sehingga otaknya itu rewired itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau aku dulu dia terprogram oleh telepon. Kalau kita berempat, otak kita waktu kita umur teen itu terprogram oleh teman bermain kita, atau congklak, terprogram oleh buku, terprogram, kalau aku terprogram oleh layang-layang, terprogram oleh apa namanya, main sepeda, terus apa, main bola tenis, apa itu namanya, jadi play based. Jadi kita itu play based childhood. Nah, generasi yang ini itu phone based childhood. Sehingga di buku itu dibicarakan ada 3 hal yang sekarang harus menjadi perhatian Gen X atau mungkin Gen Y yang anaknya di parents muda
yang lagi mendidik anaknya. Yang pertama smartphone, yang kedua sosial media, yang ketiga video games. Karena inilah yang merewire anak-anak sekarang. Aku tidak against anak kecil yang pegang handphone, nggak against itu. Tapi jangan teenager yang solid. Anak kecil pegang handphone yang masih balita ya. Yang dilihat adalah warna dan bentuk ya. Tapi kalau sudah teenager itu mulai ada interpretasi. Mulai ada interpretasi, tidak dilihat sebagai ya kayak aku melihat kayak anak kecil umur 5 tahun lihat HP sama dengan aku dulu 5 tahun lihat TV gitu lah. Ya apa ada si unyil ya si unyil gitu. Tidak ada interpretasi lain. Tapi kalau udah teenager, jadi 3 ini kalau menurut aku itu karena kejadian kemarin itu generasi anxious generation itu kombinasi antara antara front facing kamera smartphone, sosial media plus video game, games online lah, games online. Nah itu bisa jadi Bakudaya punya podcast khusus nih untuk ini. Cewek sama cowok ini agak beda ini. Cewek kemudian berubah bagaimana beauty standard atau self imagery itu karena kalian memang ke situ somehow brainnya. Kalau cowok ke pornografi, ke bentuk dan tingkat kecantikan lawan jenis gegara video games. Jadi mereka terwire begitu bahwa big boobs, big butts itulah cewek yang warrior yang bisa ngalahkan monster dan sebagainya. Padahal the real world kan nggak begitu. Semua manusia tuh datang dengan bentuknya masing-masing dan itu memang sudah God given beauty gitu. Tidak bisa tapi ya itu aku cuma pengen di dunia kerja jelas, di dunia kerja ini kalau Bakudaya mau, aku kemarin baru punya pengalaman. Aku ada teman tiba-tiba menghubungi teman lama di Duri, tiba-tiba menghubungi terus bercerita tentang anaknya yang Gen Z. Terus anaknya tuh mau keluar kerja seperti biasa kan, mau keluar kerja, alasannya karena mengedepankan work-life balance. Gitu. Nah ini kan anak-anak sekarang sekali kan. Ya, anak sekarang itu. Waktu dia nanya ke gitu, karena dia teman baik, aku nanya, anakmu umur berapa toh? Umur 24 Her. Lah kok kamu masih ngurusi? Yang kamu harus jaga adalah kalau anakmu keluar kerja, jangan pulang ke rumah nganggur. Karena berarti anakmu tidak mandiri. Umur 24 loh. Come on. 24. Ya kan? Dapat kerja. Terus dia mikir, kerjanya nggak enak. Nggak ada work life balance. Ya situ, putuskan sendiri, urus sendiri, tanggung jawab sendiri. Bapak ibumu sudah, aku bilang sama dia, ngapain kamu urusin? Wah, tapi itu kan anak aku. Agree. Baik buruknya itu anak kita. By default by nature tidak bisa berubah, status anak kita itu kan nggak bisa berubah. Itu baru minggu lalu aku bilang kita common sense aja nih, bapak-bapak ibu-ibu nih common sense aja, jangan terus anaknya disuruh pulang dimanjakan di rumah nggak kerja. 24 loh ini, aku bilang ini 24, kamu tinggal ngomong dia kamu mau keluar, putuskan, tapi kamu tanggung jawab. Tapi kalau bapak jadi kamu, sebelum kamu keluar cari kerja dulu misalnya. Karena apa kan gitu kan, gampangnya gitu. Jadi anak umur segitu harusnya datang ke kita sudah kayak aku ngomong sama temanku yang sama orang dewasa. Bukan wah work life balance
saya nggak enak, aku mau keluar aja katanya. Enggak, itu latahnya gengs. Latah. Orang Indonesia Ngomongin kadang-kadang Gen Z latah. lagi nih. Pertama kita harus berhenti melabeli Gen Z. Berhenti karena yang terjadi itu cuman yang itu, generasi yang tadi itu. Dan itu Yang data iPhone yang 4 mereka ya. punya, itu data di negara barat. Negara timur itu masih terjaga. Jadi kalau ada bapak sama ibu di Indonesia yang masih marah sama anaknya, masih memastikan anaknya itu genah, aku masih setuju. Aku termasuk yang pro dengan sampai umur tertentu, anak-anak ini tetap harus dikasih lihat yang lurus tuh begini. Ya, tidak bisa gegara data di Amerika bahwa Gen Z itu rentan terhadap mental health. Terus anak kita sedih, kita anggap itu mental health. Enggak, tanya dulu, kamu sedih? Sedih itu biasa. Bagaimana cara kamu keluar dari kesedihan itu yang penting. Menurut bapak, menurut ibu ini begini. Tapi bukan terus bilang, wah anakku mental health. Jangan, itu latah. Nggak ada. Common sense dulu. Karena kejadian yang sama itu beda setupnya. Jadi bolehlah galak boleh. Mukul yang nggak boleh toh. Tapi galak tetap. Selama anak kita, masih kita yang bayarin, masih kita yang memberi makan. Jadi kita punya hak juga untuk membenarkan. Ya dengan cara masing-masing ya. Tapi jangan dipukul lah. Oke. Nah, aku mau mengembalikan kita ke tema malam ini gitu kan, kaitannya dengan start fresh, berubah pola pikir gitu. Tadi aku mendengar tentang berubah persepsi menjadi perspektif gitu. Terus yang hal kedua yang aku dengar adalah memperkaya diri dengan banyak warna gitu. Kalau Coach Danar mungkin warnanya ada di Copenhagen, ada di Abu Dhabi gitu ya. Kita pun mungkin itu applicable, relate dengan kita karena beda tetangga aja sudah beda perspektif, beda warna, belum beda pulau-pulau, ada 17.000 pulau di Indonesia. Nah, selain dua hal ini, Coach Danar, ada pembelajaran utama apa yang bisa Coach Danar bagikan kepada yang dengerin nih malam ini, dan ini juga nanti kita record terkait perubahan pola pikir dan start fresh? Kalau aku sama istriku selalu ini sih ya, selalu yang pasti baca buku. Terus karena memang tidak ada panduannya, ya cari sumbernya. Jadi tidak hanya generasi muda yang tidak punya alasan untuk tidak belajar, kami yang Gen X ini juga tidak punya alasan untuk tidak belajar. Karena internet kan terbuka, sama-sama kan. Tapi memang misalnya aku nontonnya mungkin yang ilmu-ilmu yang mungkin di kelas-kelas aku misalnya. Tapi yang pasti aku sama istriku tidak pernah berhenti. Istriku sekarang udah baca fiction novel itu. Dia sudah sampai bisa, Dad, ini loh si pengarang ini coba dibaca. Jadi dia udah sampai ke level aku baca novel, tapi aku bisa tahu pengarang ini tuh gayanya begini. Nanti dia ambil novel satu lagi dari temannya, di rekomendasi mana dia baca, ini yang ini gayanya begini. Aku nggak begitu suka. Jadi kalau dulu dia baca Agatha Christie karena Agatha Christie-nya gitu ya. Tapi dia belum sampai ke karena kebetulan anak kami yang kecil lulusannya jurnalisme sama English dan dia penulis lagu. Jadi kadang-kadang dia juga suka aku mintain tolong kalau aku lagi nulis email, nulis surat gitu, yang bagusnya seperti apa. Atau aku kadang-kadang kalau nge-reply email dia ngasih feedback, nggak gitu, Dad, bahasa Inggrisnya yang benar begini, misal, atau bukan yang benar, yang luwes itu begini. Jadi mungkin ya kalau pembelajaran paling utama adalah tidak open minded yang pasti.
Karena kalau sudah ketemu orang dari bangsa lain, suku lain dan lain sebagainya itu ada warna yang apa harus diberikan perhatian dan waktu untuk mengerti, ya. Harus diberi perhatian dan waktu. Aku 2 hari ini lagi nonton, mungkin nggak usah dijawab karena itu urusan. Aku paling suka perbandingan agama. Aku paling suka perbandingan faith, perbandingan agama untuk tahu. Aku kemarin lagi nonton cerita gereja Mormon. Jadi itu memiliki, aku tadinya ini apa, tapi karena aku kayaknya harus memberikan waktu untuk mengerti konteksnya apa waktu itu, terus kenapa mereka dipersekusi, kenapa istri mereka bisa sampai 40, kenapa apa konsepnya itu apa. Jadi kemudian itu menjadi bagian dari oh begitu toh, ya sudah, ya aku ngerti. Kira-kira begitu, Ren. Atau misalnya gini, karena internet itu open dan yang membuat internet baik itu kita sendiri. Kita yang memilihkan apa yang mau kita tonton. Kayak misalnya sekarang di India lagi ada festival besar. Waktu aku bilang besar itu skalanya 40 sampai 60 juta orang. Festival besar namanya Mahakum. Itu adalah festival untuk memperingati alignment antara Surya, matahari, Chandra, bulan, sama Jupiter, guru. Itu align katanya. Peaknya tanggal 21 Februari atau berapa gitu. Tapi udah mulai dari sekarang, jadi 44. Sehingga, yang kali ini disebut Mahakum karena terjadi sekali dalam 144 tahun. Jadi satu kum itu 12 tahun. Itu adalah lama waktu Jupiter mengitari matahari. Nah ini lain nih, lurus nih. 140 tahun. Saraswati untuk mereka mau mendidikkan diri. Terus yang namanya estetik apa pertapa Himalaya itu turun ke tempat situ, sehingga di situ berkumpullah 40 sampai 60 juta orang rencananya bulan ini. Nah, current event seperti itu current event yang kita tahu tapi positif. Jadi kita oh iya ya, masih ada apa istilahnya faith yang menjaga ini kebaikan ini, karena baik toh. Dan dari segala bangsa ini. Jadi ternyata pertapa di Himalaya itu banyak dari Rusia, dari Kazakhstan. Itu mereka bertapa. Ini yang orang-orang yang nggak pernah kelihatan yang di gua-gua yang berdoa yoga yogi di sana lah gitu ya. Plus ada banyak, nah yang generasi mudanya yang di ini aku dengar dari temanku yang orang India, banyak generasi di bawahku lah ya, yang 30-an, 35-an, itu adalah orang-orang yang sudah saturated dengan teknologi, sudah saturated dengan kapitalisme, dengan workaholic, dengan pekerjaan, dengan mereka memutuskan untuk, dan ini high quality people ini, lulusan IIT, lulusan institut teknologinya India yang nomor 1. Tapi mereka memilih untuk menjadi, kalau istilahnya mereka sannyas, menjadi yang pakai yang hanya living simple living gitu, keluar dari kapitalisme. Nah itu kayak gitu-gitu. Itu menurut aku menjadi bagian dari bagaimana bisa terus gitu, Ren. Kalau aku ya, informasi seperti ini yang dicari. Oke. Kiki,
kita bagaimana nasibnya, masih ada waktu. Kalau sama Coach Danar tuh, aduh waktu itu time flies gitu ya. Waktu Ini udah terbang. 1 jam. Biasanya kita Udah 1 jam. ajakan, ya IG live kita biasanya 30-45 menit. Dan kali ini udah 70 menit. Ya Seru sudah, ya banget, sudah. seru banget. Semoga Ya, membantu. seru banget. Aha. Sangat. Jadi tadi 3 halnya apa Mbak Reni? Merubah ya aku dengar merubah persepsi menjadi perspektif, kayak mengkayakan diri dengan segala warna dan Aha. open minded tadi ya. 3 Yeay. hal Yeay. saja. Dengarnya bener nggak Ci? Ini listening practice Ya, ya. Mungkin sudah bisa kita akhiri sesi kita malam ini ya. Sudah cukup Oke. lama Terima kasih juga. banyak Abu Terima kasih Dhabi. banyak. Terima kasih. Terima kasih Coach Danar. Terima kasih banyak Terima teman kasih. Bakudaya yang standby dari tadi. Iya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke. Aku kembalikan Yuk. kepada Kiki. Silakan Kiki. Terima kasih. Kiki suara yang nggak masuk Ki. Kiki Nah. nggak masuk suaranya. Aku minta ternyata. Ah. Terima kasih Coach Danar, Mbak Pepi, dan Mbak Reni. Semoga sharing tadi memberi inspirasi buat teman-teman Bakudaya yang sudah menjadi orang tua, baru mau menjadi orang tua, atau masih berpikir apakah aku mau menjadi orang tua atau tidak. Tapi menurut Coach Danar, semuanya terserah kepada pilihan. IG Live malam ini bisa diakses kembali di YouTube, di channel YouTube Bakudaya, namanya Bakudaya. Kemudian bulan ini kita akan mengadakan webinar ya, Mbak Pepi dan Mbak Reni. Yes. Info selanjutnya teman-teman Bakudaya bisa akses di sosial media Bakudaya. Terima kasih untuk yang join live malam ini. Jangan lupa stay safe, healthy, dan produktif. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Terima kasih Coach Danar. Bye. Bye. Terima kasih.